Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Pada kesempatan kali ini, Hanum akan meneruskan sebuah kisah yang berjudul Kubalas Perlakuan Suami. Buat para pendengar setia arah cerita yang belum nonton video sebelumnya, silahkan buka linknya di deskripsi ya. Nah, biar makin seru, langsung saja kita ke ceritanya. Bisa kita bicara sebentar? Tanya Mas Irwan padaku. Bicara tentang apa? Aku menatap laki-laki itu penuh curiga. Hanya ingin tahu bagaimana keadaanmu. Mas Irwan menjawab dengan pelan. Aku mengangkat bahu sekilas. Seperti yang kau lihat, aku baik-baik saja dan tentunya sangat bahagia. Ayo duduk di sana, biar ngobrol kita agak tenang. Ajak Mas Irwan sambil menuju kursi yang ada di teras. Dengan berat hati kuikuti keinginannya. Kamu pasti malu duduk satu meja denganku, bisiknya kemudian. Aku menggeleng tegas. Hanya sekedar duduk, apa masalahnya? Kecuali kalau harus mengakuimu sebagai pasanganku, baru deh aku malu. Maaf, ucapnya kemudian. Tidak perlu minta maaf, kesalahanmu di masa lalu sudah kumaafkan, jawabku santai. Maksudku, maaf karena telah mengganggu dan menyita waktumu. Aku sengaja meluangkan waktu untuk mendengar alasanmu yang sebenarnya, ujarku sambil mengulas senyum penuh arti. Jika hanya ingin tahu kabarku, kau tidak perlu ngotot ingin bertemu segala. Cukup tanyakan saja pada karyawanku, maka mereka akan memberitahumu tentang keadaanku. Kau banyak berubah, Rasti, ujar Mas Irwan. Matanya yang hitam menatapku lekat. Dirimu tampak semakin cantik dan menawan. Tawaku mengudara tanpa bisa ditahan. Ucapan Mas Irwan yang diiringi dengan tatapan penuh kagum, itu benar-benar menggelitik perasaan. Bukan karena melambung tinggi atau tersipu malu. Justru merasa lucu melihat caranya memandangku. Dulu dia selalu memandangku sebagai sosok perempuan lemah yang tak patut mendapat belas kasihan. Jangankan tatapan kagum, melirik saja tidak sudi. Kalimat yang terlontar dari mulutnya berupa caci maki penuh hinaan. Akan tetapi sekarang, Mas Irwan sengaja mencariku dan mengucap kalimat pujian. Matanya menatapku kagum. Sesekali mencuri pandang ke pergelangan tangan yang dihiasi gelang permata. Kamu juga berubah begitu drastis, Mas. Saking banyaknya perubahan yang terjadi pada dirimu, aku hampir saja tidak mengenalimu lagi, ucapku padanya. Dengan berani kubalas tatapan mata Mas Irwan. Sekaligus menelisik penampilannya yang benar-benar menyedihkan. Dia sadar arti tatapanku, lalu segera membela diri. Ini, sebenarnya aku... Maafkan karyawanku ya. Aku akan mengajarinya agar tidak sembarangan menganggap orang lain sebagai pengemis, ucapku memotong perkataan Mas Irwan. Iya, keadaan yang memaksaku untuk tampil seadanya seperti ini, ujar Mas Irwan miris. Sekali lagi, aku mengangkat bahu acuh sambil melemparkan pandangan ke arah lain. Sungguh, aku berterima kasih pada keadaan yang telah menempatkan kami berdua dalam sebuah perbedaan yang nyata. Semuanya bergerak dan berubah sesuai dengan pergerakan waktu. Begitu juga dengan kita berdua, ujarku padanya. Mas Irwan hanya bisa menundukkan kepala. Sekarang dia tahu seperti apa perubahan yang terjadi pada kami berdua. Dan segala perubahan itu menimbulkan perbedaan yang sangat jelas. Saat ini kami seperti dua orang asing yang berasal dari kasta berbeda. Mas Irwan yang dulu tampil gagah karena selalu merawat diri kini lusuh seperti gembel. Bahkan dia tidak mencukur kumis dan jambang yang membentuk semak belukar di wajahnya. Masalah pakaian jangan ditanya lagi. Tidak salah jika karyawanku menganggapnya pengemis. Ayolah, katakan maksud kedatanganmu, ucapku jengah. Mas Irwan tampak menimbang-nimbang ucapan sebelum mengutarakan maksudnya. Begini Rasti, kau tahu sendiri kan kalau aku tidak pernah menyetujui perpisahan kita, ujar Mas Irwan kemudian. Lalu, boleh dikatakan kalau perceraian kita tidak sah dan hingga saat ini kita masih sepasang suami istri. Tukas Mas Irwan. Aku tergelak mendengar penuturannya. Kemudian dengan mata tajam ku tatap laki-laki yang menyerupai gembel ini. Aku tahu kau masih tidak bisa menerima kenyataan pahit ini. Tapi kau setuju atau tidak? Nyatanya pengadilan mengabulkan gugatanku dan kita telah berpisah secara resmi, ujarku tenang. Mas Irwan mendekus pelan. Dia tampak tidak terima dengan ucapanku. Tapi aku tidak pernah menjatuhkan talak padamu. Oh ya? Balasku sambil menaikkan alis tinggi-tinggi. Lalu kau pikir akte cerai yang kukirim padamu saat di penjara itu hanya sebatas kertas tanpa makna? Begitu?
Kau pasti istriku, Rasti, ujar Mas Irwan bersikuku dengan pendiriannya. Seberapa keras aku menentang dan mengatakan bahwa kami sudah resmi berpisah, Mas Irwan tetap saja menganggapku sebagai istrinya. Sekarang aku tahu, dia tidak hanya berpenampilan seperti pengemis, tapi juga berpikiran seperti orang gila. Jadi ini tujuanmu datang mencariku ke sini? Aku bertanya dengan nada tajam setelah lelah berdebat dengannya. Mas Irwan mengangguk samar. Dia membenarkan ucapanku barusan. Aku sudah menyadari kesalahanku padamu. Penjara memberiku banyak pelajaran berharga. Jadi aku ingin kembali dan memperbaiki masa lalu kita. Aku mendekus terang-terangan. Kau ingin kembali padaku? Kau pikir aku masih mau menerimamu? Iya, aku akan menjadi suami yang baik untukmu. Kita bisa membentuk keluarga yang bahagia dan membesarkan Lala dengan penuh cinta. Terlebih lagi, aku juga akan membantumu mengembangkan usaha ini. Mas Irwan kembali mengungkapkan hayalannya. Anak dan ibu sama saja, ujarku sambil menahan muak. Mas Irwan mengerutkan kening karena heran. Apa maksudmu? Dulu mama juga pernah mencariku dan menjanjikan hal yang sama. Waktu itu toko kue milikku masih kecil. Beliau memintaku kembali dan ingin membantuku mengelola usaha ini. Sekarang setelah sekian tahun berlalu dan usahaku berkembang, kau juga datang dan mengajukan hal yang sama. Ternyata ikatan batin antara anak dan ibu benar-benar kuat, sehingga kalian memiliki sikap yang sama. Jelasku panjang lebar. Lantas kenapa kau menolak usulan mama? Tanya Mas Irwan. Karena aku tidak akan membiarkan benalu tumbuh dan berkembang biak di atas tubuhku. Jawabku tenang, namun menohok tajam. Oh, jadi kau juga menganggapku sebagai benalu? Aku sedikit menyipitkan mata dan menatap laki-laki itu dengan tajam. Memangnya kau harus kuanggap seperti apa? Hah? Dengar Rasti, aku ini masih... Kau adalah mantan suamiku, selaku tegas. Mas Irwan terdiam dengan kalimat menggantung. Aku tidak akan membiarkan laki-laki ini mengambil alih hidupku dan bersikap semena-mena. Di antara kita tidak ada hubungan apa-apa lagi, Mas. Jadi kau simpan saja mimpi-mimpi dan omong kosongmu yang terlalu tinggi itu, seruku tajam. Tidak ada hubungan apa-apa kau bilang. Apa kau lupa bahwa aku ini adalah ayah kandung Lala? Tanya Mas Irwan dengan nada tinggi. Aku mengangguk. Kau memang ayah kandung Lala, tapi selama ini kau tidak pernah menjadi sosok ayah yang utuh untuknya. Makanya kau tidak bisa seenaknya masuk ke dalam kehidupanku. Tapi aku brak. Ku gebrak meja dengan kuat sehingga menimbulkan bunyi gaduh. Minuman kaleng yang tersaji di hadapanku menumpahkan sedikit isinya. Mas Irwan refleks menegakkan punggung dan sedikit menjauh. Berhentilah bersikap pura-pura bodoh seperti orang gila. Hadirku dengan emosi tak tertahan. Apa kau pikir aku adalah sebuah boneka yang bisa kau kendalikan kapan saja? Aku berniat baik kok, tandas Mas Irwan tak tahu diri. Niat baik versi dirimu berarti musibah untukku. Memangnya kau pikir aku tidak tahu bahwa tujuanmu hanya untuk numpang hidup? Tanyaku ketus. Maksudku itu begini. Sudahlah, jangan menghayal lagi. Hadapi saja takdirmu yang sekarang tanpa banyak drama. Jadi kau tidak mau menerimaku lagi? Tanya Mas Irwan dengan dingin. Tidak akan pernah, jawabku tegas dan jelas. Kalau begitu beri aku uang, tukasnya dengan nada tinggi penuh perintah. Bukannya tadi karyawanku sudah memberimu uang? Tanyaku padanya. Kau pikir aku pengemis yang cukup dikasihani dengan uang recehan? Seru Mas Irwan kesal. Aku mendekus sebal. Apa dia tidak sadar bahwa penampilannya yang lusuh benar-benar mirip pengemis? Beri aku uang 50 juta, ujar Mas Irwan selanjutnya. Aku tertawa mengejek ucapan laki-laki itu. Kau pikir dirimu siapa yang harus kuberi uang sebanyak itu ah? Dengar ya, perempuan tidak tahu diri. Aku menjadi seperti ini karena dirimu. Kau yang membuatku dipenjara hingga kehilangan pekerjaan. Tidak cukup sampai di situ. Kau juga membuat kedua adikku kecelakaan hingga Ayu meninggal. Sekarang Wina jadi gila dan Mama terlunta-lunta dalam keadaan sekarat. Semua ini salahmu. Mas Irwan berteriak keras di hadapanku. Di saat keluargaku hancur, kau malah bersenang-senang menikmati hidup dalam kemewahan. Kau pikir aku tidak akan menuntut balas atas semua perlakuanmu ah? Lanjut Mas Irwan kemudian. Lalu, kau kira aku harus bertanggung jawab dengan memberimu uang 50 juta? Tanyaku padanya. Mas Irwan menggeleng singkat. 50 juta hanyalah kompensasi awal. Selanjutnya kau harus menyetor uang kepadaku secara rutin. Bagaimana kalau aku tidak mau? Dengar Rasti, aku sudah meminta agar kau bersedia menerimaku lagi. Tapi kau menolak dengan angkuh. Jadi inilah harga yang harus kau bayar untuk menebus semua rasa sakitku. Kalau kau tidak mau mengikuti kemauanku, maka aku akan membuatmu menyesal seumur hidup.
Aku tidak takut dengan ancamanmu, ucapku tanpa gentar. Justru kaulah yang akan menderita jika masih berani berbuat kurang ajar padaku. Mas Irwan mendekus kasar. Kau benar-benar pembangkang. Memangnya dirimu siapa yang harus kupatuhi ya? Lawanku dengan berani. Kurang ajar. Mas Irwan mengumpat sambil berdiri, lalu melayangkan tamparan padaku. Akan tetapi gerakannya tertahan sebelum tangannya mendarat di tubuh ini. Sebuah cakalan dari lengan kokoh menahan perbuatan kasar mantan suamiku itu. Mas Irwan meringis kaget. Terlebih lagi saat pria yang melindungiku memelintir tangannya. Sakit! Lirih Mas Irwan pelan. Sebagai mantan api, ternyata kau masih bernyali untuk mencari gara-gara dengan bersikap kasar pada perempuan. Bentak laki-laki itu. Maaf pak, cicit Mas Irwan lemah. Jauhkan tangan kotormu dari Rasti. Hadir laki-laki itu dengan tegas. Sedangkan Mas Irwan mundur sambil mengelus tangannya yang baru saja kena dipelintir. Laki-laki itu adalah Mas Hendrik, salah seorang pemilik studio foto terbesar di kota ini. Kami berkenalan 1 tahun yang lalu saat bertemu di acara pernikahan salah satu anak pejabat. Mas Hendrik bertugas sebagai fotografer, sedangkan aku sebagai pengisi stand makanan. Perkenalan singkat itu akhirnya membawa kami pada sebuah hubungan yang cukup akrab. Mas Hendrik juga mengetahui masa laluku serta tahu siapa Mas Irwan yang sebenarnya. Sama seperti aku yang juga menggigah masa lalunya. Laki-laki berpenampilan casual itu sering mampir ke toko hanya untuk membeli cemilan atau sekedar bertemu denganku. Dan syukurlah sekarang dia datang di saat yang tepat dan menyelamatkanku dari kejahatan Mas Irwan. Kamu tidak apa-apa Rasti? Tanya Mas Hendrik padaku. Aku menggeleng pelan. Dia meneliti wajahku untuk mencari bekas luka. Barulah sesaat kemudian mendesah napas lega. Beberapa karyawanku berdiri di pintu toko untuk mengintip kejadian yang sedang berlangsung. Aku meminta mereka kembali masuk dan tidak perlu kepo dengan apa yang terjadi di sini. Dengan patuh mereka kembali ke posisinya masing-masing. Siapa kau ha? Ada hubungan apa dengan istriku? Tanya Mas Irwan pada Mas Hendrik. Istrimu? Tanya Mas Hendrik dengan nada mengejek. Jadi kau masih menganggap Rasti sebagai istrimu? Jawab pertanyaanku, kau siapa ha? Ardik Mas Irwan dengan mata memerah. Kemerahannya kembali memuncak dan dia mulai berani bersuara tinggi. Aku adalah orang yang akan memberimu pelajaran jika kau berani menyakiti Rasti. Jawab Mas Hendrik tegas. Ceh, kau pikir aku takut padamu? Ayo, adu tinju kita. Tantang Mas Irwan sambil menyingkirkan lengan baju. Sorry, aku tidak akan mengotori tanganku dengan memukulmu. Jawab Mas Hendrik. Halah, bilang saja kalau kau takut dan tidak berani. Ejek Mas Irwan dengan wajah menyebalkan. Sudahlah Mas, gak usah membuat keributan di sini. Lebih baik kamu pergi saja, ujarku padanya. Mas Irwan semakin mengejek dan memperhatikan seringai yang memuakan. Tidak hanya memandang remeh pada Mas Hendrik, dia juga mengucapkan kalimat yang merendahkanku. Jadi dia alasanmu menggugat ceraiku. Laki-laki seperti ini yang akan kau jadikan penggantiku. Aduh, seleramu benar-benar rendahan Rasti. Bukan urusanmu, tukasku sengit. Sekarang cepat pergi dari sini sebelum kau diusir dengan cara yang memalukan. Cih, sombong sekali gayamu. Tukas Mas Irwan dengan mata sedikit menyipit. Padahal perempuan bodoh sepertimu hanya dimanfaatkan oleh laki-laki ini. Memangnya dia sama sepertimu? Tanyaku sinis. Kau datang mencariku hanya untuk mencari keuntungan. Saat aku menolak, kau malah marah-marah memalukan. Oh, kalau begitu berarti kau yang memanfaatkannya. Siapa tahu di balik wajah jeleknya ini dia punya uang yang banyak. Ujar Mas Irwan sambil mengamati penampilan Mas Hendrik. Jadi apa yang telah kau lakukan untuk mengait pria seperti ini? Apa kau menawarkan tubuhmu demi uangnya? Tanya Mas Irwan. Aku menekan rahang dengan kuat. Darahku benar-benar mendidih mendengar ucapan Mas Irwan. Sedangkan laki-laki itu menyeringai tanpa merasa bersalah. Tutup mulutmu, bajingan! Seruku dengan suara bergetar penuh amarah. Mas Irwan tertawa lebar hingga kedua matanya menyipit. Aku paling tahu siapa dirimu, Rasti. Bagaimana bisa? Perempuan bodoh, udik, dan tidak berpendidikan sepertimu punya usaha sebesar ini. Kau pasti menghancurkan diri agar bisa hidup enak. Bir. Laki-laki berpenampilan gebel itu terkejut sambil mengusap wajahnya yang basah akibat kusiram. Tidak cukup sampai di situ. Aku juga melemparkan kaleng minuman dingin yang masih berisi setengah tepat di wajahnya. Kurang ajar, seruku geram. Berani sekali kau melemparku, seru Mas Hiram geram. Dasar perempuan. Buk. Tinju Mas Hendrik membungkam mulut mantan suamiku hingga dia terhuyung ke belakang. Kemudian tinju berikutnya mendarat di rahang Mas Irwan hingga laki-laki itu benar-benar tumbang.
Dia meringis kesakitan, lalu menatap kami berdua dengan sorot mata marah. Sudah kukatakan bahwa aku tidak mau mengotori tanganku dengan memukulmu. Tapi mulutmu lancang sekali merendahkan temanku, ujar Mas Hendrik geram. Teman tidur ya? Tanya Mas Irwan sambil mengusap sudut bibirnya yang berdarah. Dia masih bisa menyeringai dengan sangat menjijikan. Mas Hendrik kemudian maju dan menendang perut Mas Irwan. Pukulan demi pukulan sehingga ditumbuh ringkih laki-laki itu tanpa ampun. Aku diam saja, tidak berusaha melerai sama sekali meski Mas Irwan berteriak kesakitan. Laki-laki bermulut kurang ajar memang pantas untuk dihajar. Sakit sekali, cukup, teriak Mas Irwan sambil meringkuk di lantai yang dingin. Ayo bangun, jagoan, bukannya tadi kau mengajakku adu tinju ah? Balas Mas Hendrik sambil terus melayangkan pukulan. Sakit, lirih Mas Irwan pilu. Darah berceceran dari hidung dan bibirnya yang berkali-kali kena pukul. Minta maaf pada Rasti atau kau tidak akan kuampuni, gertak Mas Hendrik. Maaf, ujar laki-laki itu dengan suara serak. Lain kali jika kau datang untuk mencari gara-gara dengan Rasti, maka aku akan melakukan sesuatu yang lebih menyakitkan daripada ini. Paham kau? Mas Hendrik membentak setelah melayangkan pukulan terakhir. Mas Irwan meringis sambil terus memegangi perutnya yang kena tendang. Kami menunggu lama agar dia bisa berdiri tegap. Awalnya Mas Hendrik ingin menyeret laki-laki itu menjauh dari tempatku. Tapi aku melarang dengan alasan tertentu. Dia harus diberi pemahaman bahwa keluarganya hancur karena perbuatan mereka sendiri. Jika didiamkan, maka dia akan terus bermain drama dan menyalahkanku seenaknya, ujarku menjelaskan. Kalau begitu laki-laki kurang ajar ini harus duduk kembali, ujar Mas Hendrik. Kemudian dia menarik baju Mas Irwan dan memaksa mantan suamiku itu kembali duduk di tempat semula. Aku bercengit jijik melihat tampilan Mas Irwan yang jauh lebih menyedihkan daripada saat pertama bertemu tadi. Dia tidak henti-hentinya meringis sambil sesekali menghapus darah yang menetes dari hidung dengan ujung baju. Dengarkan aku sialan, pasang telingamu baik-baik, ujarku tegas dan keras. Mas Hendrik berdiri di belakang Mas Irwan. Sesekali dia memaksa agar kepala Mas Irwan tetap tegak dan memperhatikan aku bicara. Selama 9 tahun kau melakukan kekerasan fisik untuk menyiksaku. Jadi wajar jika aku muak dan mencari perlindungan. Penjara adalah tempat yang tepat untuk laki-laki bejat sepertimu. Begitu juga dengan mama dan adik-adikmu. Kalian adalah manusia-manusia culas yang tidak punya hati nurani. Aku bicara menggebu-gebu penuh emosi. Kau pikir aku menyebabkan Ayu dan Wina kecelakaan? Tidak. Mereka mendapat hukuman tepat setelah melancarkan fitnah kejam untuk membuat usahaku bangkrut. Kuanggap kematian Ayu sebagai cara Tuhan agar adikmu itu berhenti mengusik hidupku. Begitu juga dengan Wina yang lumpuh dan gila. Bahkan Tuhan membalas kelakuan mereka dengan cara yang sama. Wina ditinggalkan oleh suaminya tanpa nafkah sepeser pun. Begitu juga dengan anaknya. Keponakan yang dulu kau sayangi melebihi anak kandung jadi telantar setelah ayah mereka tidak mau bertanggung jawab. Sama persis dengan apa yang kau lakukan pada Lala. Saat anak-anaknya hancur, disitulah Mama merasa terpuruk hingga menderita stroke. Tidak cukup sampai di situ, dia juga terusir dari Bu Rimah selaku pemilik sah atas rumah yang ditempatinya datang kembali. Hingga akhirnya, Mama yang penyakitan harus terlunta-lunta tanpa ada yang mengurus. Aku berhenti sejenak sambil menetralkan laju napas. Mas Irwan menunduk dengan air mata yang mulai berjatuhan. Di mana otakmu? Sehingga kamu masih berpikir bahwa akulah yang membuat mereka menderita begitu? Apa kau tidak sadar bahwa keluargamu sedang menuai keburukan atas apa yang mereka lakukan di masa lalu? Berani-beraninya kau datang dan menuntut uang kompensasi atas penderitaan keluargamu. Apa kau sedang menguji kesabaranku? Aku berkata dengan suara keras penuh emosi. Sedangkan tangis Mas Irwan semakin menjadi-jadi. Bahunya terguncang naik turun dengan isakan tangis yang semakin menggebu. Menangislah. Sadari kesalahanmu selama ini dan berhenti mengganggu hidupku, ujarku kemudian. Setelah ini, kau masih menyalahkanku atas semua yang terjadi. Maka aku benar-benar akan memberimu penderitaan seperti keinginanmu. Rasti, Mas Irwan mengangkat kepala dan memandangku dengan air mata berlinang. Bukannya tadi kau bilang bahwa di penjara banyak pelajaran berharga? Aku bertanya dengan suara rendah namun penuh penekanan. Apa kau mau ku kirim kembali ke penjara agar belajar lebih baik lagi? Jangan Rasti, jangan, balas Mas Irwan panik. Aku tidak akan mengganggumu lagi, aku janji. Bagus kalau begitu. Kau ingat kata-kataku barusan dan ingat juga bahwa aku sedang tidak main-main. Tandasku memberi ancaman. Setelah selesai dengan Mas Irwan, kemudian aku beralih pada Mas Hendrik. Mas, tolong bawa dia menjauh dari sini. Siap,
balas Mas Hendrik tegas. Kemudian aku berdiri dan kembali masuk ke dalam toko. Dari balik jendela kaca aku lihat Mas Irwan digiring menjauh. Ku ambil air lalu ketungguk dengan terakus. Aku butuh sesuatu untuk mendinginkan hati dan kepala yang sedang panas. Tidak kusangka Mas Irwan akan kembali dengan tingkahnya yang di luar dugaan. Dan yang paling menyebalkan dari semua itu adalah caranya menyalahkanku atas semua yang terjadi. Seolah-olah dialah orang yang selama ini kubuat menderita. Uang kompensasi katanya. Cih, dasar gila. Umpatku seorang diri. Kuhempaskan badan ke kursi lalu merebahkan kepala di meja sambil memejamkan mata. Kutenangkan diri sendiri agar tidak berlarut-larut dalam emosi yang membumbung tinggi. Jika seperti ini, rasanya aku ingin memeluk lelah, tapi anakku itu masih berada di tempat les dan 2 jam lagi dia baru pulang. Ada yang sakit, sebuah suara membangunkanku dari angan-angan. Aku mengangkat kepala dan mendapati Mas Hendrik berdiri di ambang pintu, matanya menatapku khawatir. Tidak, aku baik-baik saja, ujarku sambil berjalan keluar. Syukurlah, oh iya, mantan suamimu itu sudah kupastikan kalau dia tidak akan datang mengganggumu lagi. Jelas Mas Hendrik sambil mengikutiku. Thanks, ucapku singkat. Aku memilih duduk di kursi yang ada di pojok ruangan. Ada beberapa pembeli yang sedang antri di kasir, dan karyawanku bekerja cekatan melayani mereka. Mas Hendrik ikut memilih beberapa kue. Setelah itu dia duduk di hadapanku. Semoga setelah ini tidak ada lagi orang yang mengganggumu, ujar laki-laki itu. Aku harap juga begitu, jawabku penuh harap. Dalam beberapa bulan belakangan, kami memang sering duduk bersama dan bercerita tentang banyak hal. Kadang Della ikut duduk bersama kami, tapi perempuan itu akhir-akhir ini selalu mengalah karena menyadari bahwa ada hal yang tidak perlu didengarnya, seperti ucapan Mas Hendrik selanjutnya. Aku tidak mau mantan suamimu itu terus-menerus mengganggumu, ujarnya sebal. Aku juga tidak mau, jawabku menimpali. Makanya, ayo menikah denganku, Rasti, ujar laki-laki itu dengan sungguh-sungguh. 6 bulan yang lalu Mas Hendrik pernah bertumbuh pada satu lutut sambil menyerahkan sebuah cincin. Laki-laki itu melamarku setelah kami melewatkan makan malam di sebuah restoran. Ada banyak kelebihan yang dimiliki laki-laki itu. Masa depan yang cerah, kehidupan yang mapan, dan juga kasih sayang yang berlimpah. Hanya saja hatiku belum benar-benar yakin untuk merendam masa depan bersamanya. Dengan memohon maaf, aku memintanya untuk memikirkan jawaban dalam beberapa hari ke depan. Mas Hendrik tahu bahwa itulah cara paling halus menolak perasaannya. Aku akan terus memperbaiki diri dan berusaha mendapatkan hatimu. Begitulah tekadnya saat aku menolak pernyataan cintanya. Benar saja, laki-laki itu tidak mengenal kata menyerah hingga detik ini. Meski cara melamar tidak lagi terkesan romantis, tapi kesungguhan yang terpancar di matanya masih sama seperti dulu. Kenapa masih bengong? Tanya Mas Hendrik padaku. Kugelengkan kepala sambil menggibaskan tangan. Aku hanya sedang menghitung jumlah kamu melamarku. Oh ya? Memangnya sudah berapa kali? 7 kali dengan yang barusan. Laki-laki itu terdiam sejenak sebelum tertawa lepas. Itu artinya hampir setiap bulan aku mengajakmu menikah. Benar kan? Benar sekali. Lalu kenapa jawabanmu masih saja sama? Tidak berniatkah untuk menyambut perasaanku? Itu... Perhatianku teralihkan saat seorang laki-laki masuk sambil menggandeng anak perempuannya. Mataku bersitatap sejenak dengan iris coklat milik laki-laki itu. Dia tersenyum ramah. Begitu juga dengan anak perempuan yang mengenakan busana serba pink itu. Halo Tante Rasti, sapa bocah kecil itu dengan riang. Hai Tiara, wah cantiknya, balasku memujinya. Tiara tersenyum malu-malu, kemudian segera berlari menuju stan yang menyediakan aneka macam cake. Papa, mau kue ini. Bocah berumur 6 tahun itu menunjuk red velvet kesukaannya dengan riang. Oke princess, balas laki-laki itu begitu hangat. Dia meminta pelayan untuk mengambil pesanan anaknya. Kemudian menanyakan apa yang diinginkan oleh Tiara selanjutnya. Tiara mau apa lagi? Mau yang ini. Telunjuk gadis itu mengarah pada kue apel. Ayahnya mengangguk setuju. Kutatap pemandangan ayah dan anak itu dengan perasaan yang ikut menghangat. Lalu lamaran Mas Hendrik barusan telah menemukan jawaban. Tapi jawaban itu kusimpan sendirian di dalam hati tanpa membaginya pada siapapun. Rasti, aku ingin tahu kenapa kau selalu menolak ajakanku untuk menikah. Tugas Mas Hendrik kemudian. Dia telah selesai menyantap cemilan di hadapannya. Aku hanya belum siap, jawabku pelan. Apa ada laki-laki lain yang kau sukai? Tanya Mas Hendrik ingin tahu.
Aku kembali mencuri pandang pada laki-laki yang sedang sibuk mengabulkan permintaan anaknya. Kali ini dia berdiri di depan kasir untuk membayar semua kue yang diinginkan oleh tuan putri kecilnya. "Maaf mas, aku sedang tidak tertarik membahas pernikahan," jawabku dengan hati-hati. Mas Hendrik menyugar rambutnya sebentar, lalu dia kembali memusatkan perhatian padaku. "Oke, aku paham. Mungkin kamu masih belum bisa melupakan pengalaman buruk di masa lalu. Tapi ingat, jangan berlama-lama larut dalam kenangan, karena ada masa depan yang harus dijalani dengan baik." Aku mengangguk setuju. Laki-laki tadi keluar sambil mencicing beberapa kotak kue. Dia kembali menoleh ke arahku, dan aku tersenyum padanya. "Dadah tante!" Tiara melambaikan tangannya padaku. Aku tersenyum lebar, lalu membalas lambaian tangan mungil itu. Saat melewati pintu, aku mendengar Tiara bercoloteh riang, diikuti oleh tawa laki-laki bernama Alex itu. Kesan hangat tak pernah lepas dari laki-laki itu terhadap putrinya. Mereka benar-benar saling memiliki satu sama lain. Dari balik kaca toko, aku melihat bagaimana mantan bos Mas Irwan itu memperlakukan putrinya dengan penuh kasih sayang. Dia membukakan pintu lalu memasangkan sabuk pengaman untuk Tiara. Setelah itu, dia menoleh ke belakang dan pandangan kami bertemu. Pak Alex tersenyum sekilas, lalu berjalan mengitari mobil dan duduk di balik kemudi. Aku menghela napas demi menetralisir perasaan di dalam dada. Di hadapanku, Mas Hendrik bercerita dengan antusias tentang pekerjaannya, kinerja para karyawan, dan beberapa job yang harus ditangani dengan baik. Aku meladeninya dengan wajar, sedangkan kepalaku dipenuhi oleh bayangan laki-laki lain. Kadang dunia memang tidak adil. Kita didekatkan dengan orang yang tidak diinginkan, sedangkan dia yang selalu ada dalam doa begitu sulit untuk dijangkau. Di hadapan orang yang mengaku mencintaiku, aku justru memendam perasaan pada laki-laki lain. Padahal Mas Hendrik itu ganteng, mapan, penyayang, dan punya masa depan yang bagus. Lalu kenapa Mbak menolaknya? Tanya Della padaku. "Aku tidak hanya mencari suami, tapi juga mencari ayah untuk Lala," jawabku dengan lugas. Della yang duduk di hadapanku menghentikan gerakannya sebentar. Dia menatapku dengan begitu lekat. "Menurutku Mas Hendrik cukup sayang pada Lala. Buktinya waktu Lala ulang tahun dia ikut sibuk mempersiapkan segala sesuatunya." "Benar, tapi itu tidak menjamin bahwa dia benar-benar tulus menyayangi Lala. Kamu pasti ingat kalau Mas Hendrik berulang kali melarangku membawa Lala saat kita mengisi acara di Bekasi. Dia hanya ingin menghabiskan waktu denganku tanpa diganggu oleh Lala. Dan rasanya itu tidak adil untuk anakku." "Benar juga sih," tukas Della setelah mencerna semua fakta yang ada. "Jika nanti ditakdirkan untuk menikah lagi, maka aku ingin menjalani pernikahan yang menjadi atap untukku dan anak-anakku kelak. Tidak hanya aku yang mendapatkan sandaran, tapi Lala juga. Aku ingin dia merasakan kasih sayang seorang ayah, meski itu dari ayah sambungnya," jelasku kemudian. "Aku paham Mbak," sahut Della. "Kalau sama Pak Alex gimana?" "Hah? Apanya yang gimana?" tanyaku heran. Entah kenapa ditanya begitu malah membuat jantungku berdegup kencang. Kalau laki-laki seperti dia masuk kategori Mbak nggak? Duda sih, tapi kayaknya dia penyayang. Soalnya tiap datang ke sini pasti bawa anaknya terus, ujar Della. Aku menghela napas dalam-dalam. Entahlah, dia terlalu tinggi untuk kugapai. "Kalau Mbak mau deketin dia, biar aku comblangin," seru Della penuh semangat. "Gak usah," tolakku cepat. Walaupun menyukai Pak Alex dalam diam, bukan berarti aku harus bertindak agresif mendekatinya. Biarlah segalanya berjalan sesuai goresan takdir. Jika kami memang berjodoh, pasti ada cara Tuhan untuk mempersatukan. Jika tidak, biarlah dia tetap menjadi pelanggan di tokoku. "Bu, besok uang jajan Lala ditambah ya. Oh iya, bekal Lala juga dibanyakin dari biasanya," pinta anakku sebelum tidur. "Memangnya bekal sama jajan Lala selama ini kurang ya?" tanyaku sambil merapikan selimutnya. "Enggak sih." "Terus kenapa Lala minta uang jajan dan bekal dilebihkan?" tanyaku heran. "Ada deh," jawab Lala dengan senyum misteriusnya. "Pokoknya besok ibu tambahin uang jajan Lala. Kalau bisa kotak bekalnya dibuat jadi 2 aja." Kupikir Lala ingin membagi bekal makan siang dengan temannya dan menyisihkan uang jajan untuk membeli sesuatu. Terselip rasa bangga melihat anakku mau berbagi dengan sesama. Tanpa curiga aku penuhi permintaan anakku itu. Uang jajan Lala aku tambah. Kemudian bekalnya aku buat jadi 2 kotak. Awalnya segala berjalan dengan lancar. Lala tampak senang menerima uang saku dan bekal yang lebih banyak dari biasanya. Tapi lama-kelamaan Lala tampak stres dan tertekan setiap pulang sekolah. Ketika aku tanya penyebabnya, Lala selalu berkata bahwa semuanya baik-baik saja. Tapi sorot luka di mata anakku tidak bisa berbohong.
Besok tambah uang jajannya ya Bu. Bekalnya juga pakai lauk yang enak. Jangan telur dan nugget lagi, ujar Lala dengan suara bergetar. Gak bisa, jawabku tegas. Tapi Bu, aku menggeleng kuat disertai dengan tatapan tajam. Lala menunduk sambil menggigit bibir. Kubaca keresahannya dengan jelas. Namun mengabulkan keinginan Lala sama dengan mengikuti perintah sosok pembuli yang ada di belakangnya. Oleh karena itu, aku segera menemui wali kelas Lala dan menanyakan penyebab anakku terlihat seperti tertekan dan ketakutan. Aku tidak akan menerima jika ternyata Lala mengalami tindakan bullying di sekolahnya. Akan kubalas siapapun yang berani mengganggu anakku hingga dia tertekan begini. Ternyata wali kelas Lala juga merasakan hal yang sama. Lala yang selama ini aktif dan ceria berubah menjadi pemurung. Bahkan dia sering terlambat masuk kelas, padahal aku selalu mengantarnya sebelum bel berbunyi. Beberapa teman Lala kemudian dipanggil dan ditanyai, namun tidak ada hal yang mencurigakan dari interaksi mereka dengan Lala. Coba pantau semua kegiatan Lala selama di rumah, termasuk ketika dia berangkat sekolah. Nanti di sekolah kami akan melakukan hal yang sama, ujar wali kelas Lala menyarankan. Baik, balasku dengan disertai anggukan ringan. Pada hari selanjutnya, sengaja aku minta Della yang mengantarkan Lala, sedangkan aku mengukit di belakang dengan menggunakan taksi online. Tidak lupa aku nyalakan kamera untuk merekam setiap momen yang terjadi. Sesampainya di depan gerbang sekolah, Lala turun dan menyalami tangan Della. Setelah itu dia berlari masuk ke dalam pekarangan, sedangkan Della langsung memutar arah dan berlalu pulang. Aku masih menunggu dengan perasaan berdebar-debar. Semuanya terlihat natural, namun firasatku mengatakan sesuatu yang buruk sedang terjadi pada Lala. Jika segalanya berjalan lancar seperti ini, lantas kenapa Lala sering terlambat masuk kelas? Pertanyaan itu mengaung terus-menerus di kepalaku. Beberapa menit kemudian aku terkejut saat melihat Lala kembali keluar dari gerbang sekolah. Dia berjalan dengan sedikit tergesa-gesa sambil menenteng kotak bekal. Aku segera meminta sopir untuk mengikuti langkah Lala dengan pelan. Tidak lama kemudian, Lala pun menyeberang jalan. Dia terus berjalan bahkan sedikit berlari, sedangkan aku mengikuti dari belakang dengan perasaan berdebar. Hal yang paling mengejutkan, ternyata Lala menuju sebuah bangunan tak terawat yang cukup jauh dari sekolahnya. Lala tampak ngos-ngosan. Lalu dia mengetuk pintu yang terbuat dari seng itu beberapa kali. Kemudian keluarlah seorang pria yang sangat kukenali. Dari dalam mobil, kulihat Lala menyerahkan uang dan juga kotak bekalnya pada pria itu. Pria itu berbicara singkat lalu membuka kotak bekal Lala. Dapat kulihat dari kejauhan, Raul tidak suka pria itu saat mengetahui bahwa bekal Lala kali ini hanya nasi putih dengan telur mata sapi. Pemandangan selanjutnya membuat darahku menggelak marah. Pria itu mendorong kepala Lala sambil melontarkan caci maki kasar. Sedangkan Lala menunduk ketakutan tanpa mau melawan. Dengan tidak sabar, aku turun dan berjalan tergesa-gesa mendekati anakku. Dasar anak sialan, kau disuruh membawa makanan enak dengan uang yang banyak, tapi apa yang kau serahkan Cuma uang 5.000 dan makanan seperti ini, hardiknya pada Lala. Maaf Pak, jawab Lala ketakutan. Maaf, dasar anak bodoh, kepalamu itu isinya tai ya? Tangan laki-laki itu menoyor kepala Lala sesekali lagi sambil anakku terhuyung ke belakang. Kau mau mati ku bunuh adiknya tanpa kasihan. Dengan penuh emosi ku ambil batu sebesar kepalan tangan dan kulemparkan pada laki-laki itu. Dia terkejut sambil meringis saat punggungnya kena lemparanku. Saat mata kami bersitatap, laki-laki sialan itu terkejut bukan main. Ibu, seru Lala dengan mata berlinang. Kenapa kau ada di sini? Tanya laki-laki itu dengan mata membola karena terkejut. Ternyata kau yang selama ini memperalat anakku, ujarku geram. Hei, dia juga anakku, saut Mas Irwan tak mau kalah. Plak, aku melayangkan tamparan sekuat tenaga hingga telapak tanganku terasa perih. Kotak bekal di tangan Mas Irwan jatuh hingga isinya berceceran di tanah. Kau memang tidak layak untuk diberi ampun, bajingan. Berani kau menamparku bentak Mas Irwan murka. Perempuan kurang ajar. Aku sengaja tidak menjauh dari hadapannya. Bahkan ketika menyadari bahwa laki-laki itu melayangkan pukulannya, Mas Irwan benar-benar menuju wajahku sebagai bentuk pembalasan. Tulang pipiku terasa nyeri dengan telinga mendadak berdenging. Lala memekik nyaring saat tubuhku tumbang ke tanah. Ibu, jerit Lala histeris. Menangislah, anak tidak berguna, ejek Mas Irwan. Ibumu yang sok jagoan ini memang pantas untuk kuhajar. Bahkan nyawanya layak menggantikan seluruh rasa sakit yang diperbuatnya untuk keluargaku. Bapak jahat, teriak Lala marah. Tetap saja aku ini bapakmu, sergap Mas Irwan. Tidak, aku tidak mau lagi mengakuimu sebagai bapakku. Aku menyesal telah membohongi ibu demi membawakanmu uang dan makanan setiap hari.
ujar Lala sambil menangis. Alah, baru memberi sedikit uang dan makanan yang tidak enak saja kau sudah pongah. Kalau begitu sebaiknya Bapak mati saja kelaparan, teriak Lala kesal. Mas Irwan meludah ke arah Lala. Beruntung anakku segera menghindar. Cih, kau dan ibumu sama-sama pintar membuatku kesal. Detik berikutnya giliran Lala yang jatuh terdorong ke tanah karena Mas Irwan menendang bahunya. Aku segera bangkit untuk melawan, tapi sebelum berhasil, sebuah tendangan kembali membuatku tersungkur. Mentang-mentang sudah sukses dan berhasil, kau pikir dirimu bisa berbuat seenaknya, ha? Seru Mas Irwan sinis. Kemudian tendangan demi tendangan singgah di badanku. Aku menahan napas agar rasa sakit yang hadir tidak membuatku kehilangan kesadaran. Meski perasaanku luluh lantak melihat Lala ikut dipukuli oleh Mas Irwan, namun semua kesakitan itu harus bisa kutahan untuk sementara. Semua pasti akan mendapat balasannya. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk melakukan pembalasan atas rasa sakit hatiku, Rasti, ujar Mas Irwan sambil mengeluarkan pisau lipat dari selipan pinggangnya. Kau harus meregang nyawa di tanganku, ujar Mas Irwan sambil memamerkan benda kecil mengkilap itu. Lala, lari menjauh, perintahku dengan perasaan berdebar-debar. Mas Irwan memamerkan seringai kejamnya. Sebelum Lala bergerak, laki-laki itu terlebih dahulu mencekal lengan anakku dan memaksa Lala untuk berlutut di tanah. Mau kemana kau, monyet kecil? Tanya Mas Irwan sambil memaksa anakku agar diam. Lepaskan aku, teriak Lala sambil menjerit ketakutan. Biarkan anakku pergi, timpalku emosi. Kau akan melihat kematian anakku sebagai pembalasan atas nyawa adikku. Setelah itu, kau akan gila karena kehilangan orang yang sangat kau sayangi, ujar Mas Irwan dengan begitu kejam. Kau tega membunuh anak kandungmu sendiri, tanyaku setelah mengusap darah dari sudut bibir. Aku tidak pernah menganggap anak yang lahir dari rahimku sebagai anakku, balas Mas Irwan. Baguslah kalau begitu, ujarku sambil melepaskan senyum kemenangan. Kenapa kau tersenyum? Sialan, tanya Mas Irwan kesal. Karena pada akhirnya Lala mendengar sendiri bahwa aku tidak pernah menganggapnya sebagai anak. Dan di masa depan nanti, dia juga tidak akan mau mengakuimu sebagai ayah kandungnya, jawabku. Wajah Mas Irwan memerah dengan amarah yang meluap. Tidak ada masa depan untuk anak ini. Lala menjerit ketakutan saat tangan Mas Irwan terangkat tinggi dengan pisau dalam genggamannya. Sedangkan aku mengukir senyum lebih besar saat balok kayu terlebih dahulu singgah di tekuk laki-laki itu. Mas Irwan ambruk ke tanah. Begitu juga dengan Lala. Seorang laki-laki langsung membantu Lala berdiri dan menuntun gadis itu mendekatiku. Aku mengusap punggung anakku agar tangisnya reda. Sedangkan Mas Irwan menggeliat kesakitan tidak jauh dari kami. Berdirilah Mbak, semuanya berjalan sesuai dengan rencana, ujar laki-laki itu padaku. Terima kasih, jawabku pelan. Dari kejauhan aku melihat beberapa orang polisi datang dan langsung meringkus Mas Irwan. Aku tersenyum lega saat rencanaku berjalan dengan baik. Sengaja aku minta agar sopir taksi yang mengantar diam dan menunggu di dalam mobil. Bahkan saat Mas Irwan mulai memukuliku dengan brutal. Semua itu agar aku mendapatkan bukti rekaman yang cukup kuat untuk melaporkan Mas Irwan tentang kasus penganiayaan. Terkesan licik dan kejam, tapi inilah yang harus kulakukan agar Mas Irwan menjauhi keluargaku. Lepaskan aku, apa-apaan ini? Teriak Mas Irwan saat tangannya diborgol ke belakang. Terlebih lagi pisau lipat yang semula dijadikannya sebagai alat untuk mengancam keselamatan Lala disita oleh polisi. Kau menjebakku, Rasti. Kurang ajar sekali kau. Tidak, jawabku tenang. Kau yang mencari gara-gara dan membuat masalah untuk dirimu sendiri. Brengsek, hardik Mas Irwan murka. Kau sengaja melakukan ini, iya kan? Aku tertawa lebar lalu mengusap darah dari sudut bibir. Kau pikir aku akan diam saja melihat anakku kau peralat? Terlebih lagi kau juga melakukan kekerasan fisik padanya. Ini kesalahpahaman. Kau duluan yang memulai masalah dengan melemparku pakai batu, ujar Mas Irwan membela diri. Setelah itu kau terlebih dahulu mendorong kepala Lala setelah melakukan pemerasan, jawabku kemudian. Kau tidak bisa mengelak lagi karena semua perbuatanmu terekam oleh kamera. Jadi itu alasanmu tidak melakukan banyak perlawanan, ha? Benar, agar kekejaman dan kejahatanmu terlihat dengan jelas. Jelasku kemudian. Sialan kau, Rasti, teriak Mas Irwan penuh emosi. Sudah kukatakan bahwa aku tidak layak untuk dimaafkan, bukan? Sekarang kau akan kembali ke penjara karena di sanalah tempat yang cocok untukmu. Tidak, aku tidak mau lagi kembali ke penjara. Kenapa? Bukankah tempo hari kau bilang bahwa penjara memberimu banyak pelajaran berharga? Nah, sekarang kembalilah ke sana dan belajar dengan sungguh-sungguh agar ketika kau keluar tidak menjadi sampah masyarakat lagi, balasku tajam.
Lepaskan, aku tidak mau, teriak Mas Irwan. Aku sudah memberkatkanmu agar tidak mengusik hidupku lagi, tapi kau mengabaikan itu, dan sekarang nikmatilah balasan yang kuberi untukmu. Mas Irwan meronta-ronta minta dilepaskan, sedangkan aku kembali masuk ke dalam mobil bersama Lala untuk menenangkan diri. Ku ambil ponsel yang diletakkan di atas dashboard mobil. Rekaman kejadian hari ini benar-benar sangat membantuku untuk menjauhkan diri dari Mas Irwan. Mbak, nggak apa-apa? Tanya sopir taksi online itu padaku. Aku mengangguk lemah, sedangkan Lala tampak sedikit syok karena mengalami kejadian tidak terduga ini. Salah seorang petugas meminta keteranganku sebagai saksi korban dan menyarankan agar segera membuat laporan. Di sisi lain, Mas Irwan langsung dikirim ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Dia harus bertanggung jawab atas tindakan kekerasan dan penganiayaan yang dilakukannya pada kami berdua. Tidak lupa aku menelpon wali kelas Lala dan meminta izin anakku untuk tidak ikut belajar. Secara garis besar, ku jelaskan pada perempuan itu bahwa masalah yang dihadapi oleh Lala sudah menemukan titik terang. Dengan penuh kebijaksanaan, perempuan itu mengizinkan Lala mengambil libur hari ini. Sama seperti dulu, aku kembali menempuh jalur hukum atas sikap jahat Mas Irwan. Bedanya sekarang aku jauh lebih berpengalaman dan berani menentukan langkah. Setelah mengantar Lala pulang, aku langsung ke kantor polisi untuk membuat laporan. Kemudian menjalani pemeriksaan bersama penyidik dan melakukan visum ke rumah sakit rujukan. Sekarang Lala jelaskan kenapa bisa diperalat oleh dia, ucapku mencari tahu. Waktu itu bapak datang menemui Lala pulang sekolah. Bapak sedang kelaparan dan tidak punya uang sama sekali. Jadi Lala kasih sisa uang jajan sama bapak. Besoknya bapak menemui Lala lagi dan meminta untuk dibawakan makanan dan juga uang. Jawab Lala dengan jujur. Kenapa nggak jujur sama ibu? Tanyaku menahan gemas. Lala menunduk dengan perasaan bersalah. Bapak yang minta begitu, Bu. Katanya ibu jangan sampai tahu kalau bekal dan uang jajan Lala berikan padanya. Dia mengancam Lala ya? Tanyaku lagi. Awalnya enggak, tapi lama-kelamaan iya. Jawab Lala pelan. Apa ancamannya pada Lala? Bapak bilang Lala mau dibunuh kalau tidak patuh sama dia. Astaga, jeritku tertahan. Dasar Mas Irwan, sejak dulu tabiat buruknya tidak pernah berubah sama sekali. Mentang-mentang didiamkan, dia malah berbuat seenaknya. Sekarang semuanya sudah terjadi. Tugasku selanjutnya adalah merangkul Lala agar tidak dimanfaatkan oleh orang asing. Kali ini aku boleh kecolongan, namun untuk selanjutnya aku pastikan kejadian seperti ini tidak akan terulang kembali. Meski Mas Irwan adalah ayah kandung Lala, tapi ketika dia berniat jahat, maka aku tidak akan membiarkannya mendekat. Mas Hendrik yang dapat kabar belakangan mengenai kejadian pagi itu, langsung mendatangiku dengan ekspresi wajah yang sulit dibaca. Raut sedih dan takut bercampur di wajahnya saat bertemu denganku. Jangan memasang wajah seperti itu, tugasku enteng. Aku dan Lala baik-baik saja kok. Syukurlah, desis laki-laki itu pelan. Tapi lain kali kalau ada apa-apa tolong hubungi juga aku. Aku mengangguk, lalu meletakkan secangkir cappuccino di hadapannya. Pagi itu situasinya memang kritis, apalagi ketika berhadapan dengan Mas Irwan secara langsung. Sekarang keadaan Lala bagaimana? Dia baik-baik saja dan sedang belajar untuk kenaikan kelas nanti. Ajaklah Lala bersenang-senang sebentar untuk melupakan rasa traumanya. Tapi dia sebentar lagi ujian, Mas. Main ke mall beberapa jam sambil makan es krim tidak akan membuat otaknya beku. Lagi pula Lala itu anak yang pintar, jadi dia tidak akan melupakan pelajarannya begitu saja. Aku menimbang-nimbang keputusan untuk beberapa saat. Baiklah kalau begitu, ujarku kemudian. Mas Hendrik tersenyum puas saat mendapat persetujuanku. Oh iya, sebaiknya cari orang yang bisa dipercaya untuk mengantar jemput Lala ke sekolah. Aku masih bisa sendiri kok, serkahku cepat. Kalau waktumu luang memang bisa mengantarkan Lala. Tapi kalau sudah banyak kerjaan mana sempat lagi, ujung-ujungnya malah mengantar seadanya tanpa benar-benar diawasi atau menitip ke ojek online, tugas Mas Hendrik. Aku berpikir sejenak, lalu merenungi kejadian belakangan ini. Aku sudah kecolongan dan tidak mau kejadian buruk kembali terulang kembali. Oleh karena itu, aku menyetujui usulan Mas Hendrik agar mencari sopir khusus untuk Lala. Keesokan harinya, aku mengajak Lala jalan-jalan ke mall dan memberikannya boneka baru. Lala tampak senang sekali dan kuharap cara ini bisa membuatnya lupa dengan perbuatan ayahnya. Saat sedang mengawasi Lala yang asik main lempar bola, aku menerima telepon dari salah satu pengacaraku. Beliau mengabarkan bahwa ternyata Mas Irwan juga dijerat pasal penyalahgunaan narkotika. Astaga, bagaimana dia bisa melakukan perbuatan haram itu selepas dari penjara? Desisku pelan.
Dari pengakuannya ke polisi, Pak Irwan bilang kalau dia terpaksa menjadi kurir barang haram untuk menebus obat radang paru yang dideritanya. Jelas pengacarku lagi. Aku menatap Lala yang sedang berteriak kegirangan karena berhasil mencetak poin tinggi. Kebahagiaannya berbanding terbalik dengan keadaan ayahnya saat ini. Sejak dulu Mas Irwan memang sudah sakit-sakitan karena pola hidup yang tidak sehat. Akan tetapi, hidup yang penuh duka tidak lantas membuat laki-laki itu sadar sedikit pun. Mungkin kali ini mantan suami ibu akan mendapatkan hukuman yang jauh lebih lama dari sebelumnya, ujar pengacaraku lagi. Asal itu bisa membuatnya jauh dariku dan Lala, maka aku tidak akan keberatan sama sekali, jawabku dengan pasti. Kenapa kau tega memasukkan anak-anakku ke panti ya? Lagi-lagi di hadapanku bertanya dengan wajah marah. Aku meneguk sinis, rasanya ingin meludahi wajahnya yang tidak seberapa itu. Tapi demi menjaga etika dan sopan santun, aku tetap bersikap tenang. Ferdi sengaja mendatangiku untuk menanyakan perihal kabar anak-anaknya. Tidak hanya itu, aku menangkap niat buruk dari laki-laki yang dulu tidak mau bertanggung jawab ini. Setelah 3 tahun berlalu, kau baru ingat bahwa dulu ada anak-anak yang butuh perlindungan dan tanggung jawabmu? Tanyaku sambil menahan nada sinis. Aku ada di sini karena masih ingat dan peduli pada mereka, ujar Ferdi dengan jumawah. Lagi pula, kenapa kau memasukkan mereka ke panti asuhan tanpa izin dariku? Bukannya kau sendiri yang menyuruhku untuk memasukkan mereka ke panti asuhan? Kau tidak lupa ucapanmu waktu aku menelpon meminta tanggung jawabmu atas Gita dan Fania, bukan? Tanyaku dengan intonasi tenang. Astaga Rasti, waktu itu aku hanya memberimu pilihan, tapi tidak benar-benar menyuruhmu memasukkan mereka ke panti asuhan, seru Ferdi dengan gemas. Lalu apa? Seharusnya kau merawat mereka dengan baik, bukannya sekarang hidupmu sudah enak dan kekayaan yang berlimpah. Kenapa kau masih tega membiarkan mereka hidup di panti? Tanya Ferdi kemudian. Kalau kau tidak suka melihat anak-anakmu tinggal di panti, jemput saja mereka dan ajak tinggal bersamamu. Sudah sewajarnya sebagai ayah kau menjaga mereka. Tugasku santai. Kalau begitu kau jemput mereka ke panti, biar sisanya nanti aku yang mengurusnya, ujar Ferdi lagi. Sorry, aku sibuk. Harusnya kau bertanggung jawab atas mereka. Kalau kau yang memasukkan mereka ke panti, maka kau juga yang harus mengeluarkan mereka, ujar laki-laki itu kemudian. Tidak perlu begitu, kau ayah kandungnya. Pihak panti pasti akan memberimu izin untuk membawa mereka keluar, jelasku lagi. Baiklah, tugas Ferdi kemudian. Tapi beri aku ongkos ke Jogja, sekaligus uang untuk makan dan belanja kebutuhan mereka nantinya. Lalu kau juga akan memintaku untuk membiayai makan dan pendidikan mereka selepas keluar dari panti nanti, begitu? Tanyaku tanpa menoleh ke arah lawan bicara. Semua itu memang sudah seharusnya jadi tanggung jawabmu sebagai keluarga dari ibunya, ujar Ferdi dengan begitu mudah. Oh ya? Tanyaku sambil mengangkat alis tinggi-tinggi. Iya, kalau aku sudah berpisah dari Mas Irwan, masih kau anggap sebagai keluarga ibu dari anak-anakmu. Lalu kau menganggap dirimu siapa? Aku bertanya dengan kedua alis terangkat. Ferdi tampak gelagapan, kemudian dia melengos membuang muka. Kalau begitu biar saja mereka di panti asuhan, tidak usah kau usik kehidupan mereka, ujarku tegas. Tapi aku ingin mereka hidup dengan bebas tanpa terikat aturan panti yang mengekang, sehingga Ferdi tak mau kalah. Aku menengus kesal lalu menatap laki-laki itu dengan tajam. Untuk apa kau bawa mereka keluar jika nanti kau sia-siakan? Kalau kau tidak sanggup bertanggung jawab, maka biarlah saja anak-anakmu menempuh hidupnya sendirian. Tapi apa kau pikir aku tidak bisa memahami cara kerja otakmu, ah? Hatiku kesal. Ferdi bercengit kaget, lalu dia sedikit memundurkan punggung saat aku menghujaninya dengan tatapan tidak bersahabat. Kau sengaja datang ke sini dan meminta agar anak-anak dikeluarkan dari panti. Setelah itu kau merawat mereka dan memerasku setiap bulan untuk biaya hidup mereka. Itu kan rencana busukmu? Tanyaku dengan emosi meluap-luap. Bukan begitu. Apa keluarga istrimu yang baru ini tidak bisa diandalkan seperti Ayu, ah? Bisa-bisanya kau berniat memanfaatkan anak-anak hanya untuk mencari keuntungan pribadi. Dasar pecundang. Makiku berapi-api. Hei, jaga mulutmu, teriak Ferdi naik pitam. Aku langsung berdiri dan menggebrak meja. Kau yang harus menjaga sikap di hadapanku. Cepat pergi dari sini sebelum kaki dan tanganmu yang tidak berguna itu kubuat cacat. Ferdi menarik sudut bibir membentuk senyum sinis. Dasar perempuan sombong. Pergi atau kau menerima akibatnya, sautku dengan penuh penekanan. Laki-laki itu mengakhiri perdebatan dan langsung pergi tanpa basa-basi. Aku menatap punggung orang yang dulu dibangga-banggakan sebagai menantu terbaik oleh mama itu. Sejak dulu hingga sekarang laki-laki itu masih saja jadi benalu dan dia pikir akan mudah menempel padaku demi menyambung hidup.
selain Mas Irwan. Laki-laki yang kubenci selanjutnya adalah Ferdi dan Dani. Mereka adalah sosok pecundang yang tidak layak disebut sebagai seorang ayah. Tega melontarkan anak demi mencari kesenangan sendiri. Menyebalkan. Selepas kepergian Ferdi, aku segera menghubungi pihak panti di mana ketiga anak-anak dari mantan iparku bernaung. Jangan biarkan siapapun menemui Gia, Vina, dan Mia. Jika ada yang mengaku-ngaku ayah atau kerabat mereka datang untuk menjemput, hubungi aku terlebih dahulu, ujarku pada pimpinan panti. Baik mbak, amanah ini akan kami jalankan dengan baik, taut perempuan itu dari seberang. Oh ya, aku juga sudah mengirim sejumlah dana ke rekening panti. Semoga bisa membantu kekurangan dan bermanfaatan untuk seluruh penghuni yang ada di sana, ujarku lagi. Perempuan di seberang sana kembali mengucapkan terima kasih. Setelah berbasa-basi sejenak, kemudian sambungan telepon kuputuskan. Ada rasa lega di dalam hati mengingat ketiga anak tak bersalah itu kini hidup dengan baik di bawah naungan yang memadai. Omset keempat toko kita semakin meningkat, mbak. Sepertinya kita harus merekrut karyawan baru karena perlu tenaga tambahan untuk operasional toko, ucap Della padaku. Perempuan itu memperhatikan laporan keuangan setiap bulan dan juga grafik peningkatan pendapatan toko. Aku menatap layar laptop dengan perasaan haru yang diiringi rasa syukur. 3 tahun belakangan adalah waktu yang panjang untuk membangun usaha yang harus bersaing ketat. Dan sekarang, usaha branding selama ini mulai menunjukkan hasil yang memuaskan. Semoga pembukaan cabang kelima juga sukses dan beri manfaat untuk masyarakat sekitar, ujarku pelan. Sepertinya kita harus pasang iklan lowongan kerja mulai sekarang. Kita butuh 2 kasir dan 4 orang waitress. Nanti pas grand opening kita adakan promo juga ya. Della mengusulkan gagasannya padaku dengan begitu gamblang. Aku mengangguk setuju. Setiap hal kecil mengenai bisnis ini kami rundingkan dengan pertimbangan yang matang. Saat sedang berdiskusi, seorang karyawan datang dan memberitahu bahwa ada seseorang yang ingin menemuiku. Kupikir yang menemuiku itu Mas Hendrik, tapi terbantahkan setelah melihat visual laki-laki yang duduk di salah satu kursi pengunjung. Pria berpakaian rapi itu tersenyum, lalu mempersilakan duduk di hadapannya. Tiara mana? Tanyaku sambil melihat sekeliling. Dia pergi dengan mama jalan-jalan, jawab Pak Alex. Lama kami terdiam karena aku tidak tahu harus bicara apa. Selama ini interaksi kami hanya sebatas sapaan basa-basi biasa. Jika ada obrolan yang panjang, maka itu pasti mengenai orderan snack box. Sekarang kami duduk berhadapan dengan perasaan canggung. Besok malam kamu sibuk, Ras? Tanya Pak Alex padaku. Enggak juga, jawabku dengan perasaan berdebar. Kalau gitu, aku ingin mengajakmu ke rumah. Kebetulan besok mama ulang tahun, jadi kami mengadakan acara syukuran kecil-kecilan. Jelas Pak Alex kemudian. Aku mengangguk setelah berpikir sejenak. Kupikir ini hanya sebuah undangan biasa saja. Jadi tidak ada salahnya aku terima ajakannya untuk datang meski ini artinya harus bertemu dengan keluarga besar Pak Alex. Oh iya, kalau bisa di hadapan keluargaku nanti manggil Mas ya, pintanya kemudian. Aku menahan senyum, lalu mengangguk pelan. Baik Pak, Mas, Pak Alex tertawa renyah. Lalu segalanya mendadak hangat dan menyenangkan. Kami berbicara tentang banyak hal dengan penuh semangat. Besoknya Pak Alex menjemputku di depan rumah. Aku membawa beberapa kotak kue dan juga kado yang dibungkus cantik. Laki-laki tersenyum dan melontarkan pujian yang mampu membuat perasaanku melambung tinggi. Kamu cantik sekali, bisik laki-laki itu dengan mata penuh kagum. Terima kasih, jawabku tersipu malu. Sepanjang perjalanan Pak Alex selalu mencuri pandang ke arahku sambil menyimpan senyum. Sesampainya di rumah megah berpilar kokoh itu, Pak Alex sengaja turun dan membukakan pintu mobil untukku. Pertama kali, aku disambut oleh Tiara. Bocah kecil itu berlari dan langsung merangkulku. Akhirnya tante datang juga, serunya dengan ceria. Aku mengangguk pelan, kemudian berjalan masuk ke dalam sambil membawa kado. Oh, jadi ini perempuan yang kamu ceritakan itu, Lex? Tanya seseorang perempuan parubaya padaku. Benar, Mah? Kenalkan, ini Rasti, ujar Pak Alex mengenalkanku pada ibunya. Mata perempuan itu menelitiku dari atas hingga ke bawah. Lalu dia mengangkat bahu sekilas. Lumayan sih, komentarnya cuek. Aku menunduk untuk menyembunyikan pandangan tersinggung terhadap ucapannya barusan. Apa yang melekat pada perempuan itu memang mewah dan mahal, tapi tampak kurang cocok dengan usianya yang mulai menjejak akhir 50-an. Namun semua penilaian itu kusimpan sendiri tanpa perlu diucapkan. Ayo kita ke dalam, ajak Pak Alex padaku. Kado yang kubawa dipajang di sebuah meja yang sengaja diletakkan khusus untuk menumpuk hadiah pemberian tamu yang datang.
sedangkan kue-kue dibawa oleh pelayan ke belakang. Sesampainya di ruang tengah yang telah dihias dengan begitu mewah, aku kembali bertemu dengan anggota keluarga Pak Alex yang lain. Kali ini aku dikelilingi oleh adik sepupu dan iparnya. Tidak jauh berbeda dengan reaksi ibunya barusan. Keluarga Pak Alex juga tidak terlalu memberi kesan baik terhadap kedatanganku. Bahkan mereka terang-terangan meremehkanku yang dianggap tidak sebanding dengan mereka. Bergabunglah dengan mereka. Coba mengakrabkan diri mulai sekarang, karena nanti kamu akan jadi bagian dari keluarga ini, bisik Pak Alex padaku. Kemudian laki-laki itu segera berlalu meninggalkanku. Membayangkan akan menjadi bagian dari keluarganya membuatku merasa begitu bahagia. Kamu ngasih Tante Wika kado apa? Tanya sepupu Pak Alex padaku. 1 set gamis, jawabku pelan. Gamis? Dari butik mana kalau dan merek apa? Timbal yang lainnya. Itu belum selesai aku berkata. Adik Pak Alex langsung menyelah. Astaga, kamu ngasih mama gamis tanpa merek. Apa jangan-jangan kamu ngasih barang murah dari toko Tanah Abang? Tanya adik perempuan Pak Alex. Aku menghela napas dalam-dalam. Para perempuan yang mengelilingku tertawa cekikikan. Lalu tatapan sinis itu kurasakan dengan teramat jelas. Hatiku sakit, akan tetapi tetap usahakan tersenyum manis seolah segalanya baik-baik saja. Wajahnya memang tidak sebanding dengan Alena, tapi setidaknya Rasti punya uang untuk mengikuti style kita, ujar salah seorang perempuan. Bagus. Sekarang mereka mulai membanding-bandingkan rupa dan materi. Hatiku makin panas, tapi kuusahakan agar tidak ada satupun kalimat pedas meluncur dari mulut ini. Meski sebenarnya aku sudah gatal ingin membalas ucapan mereka. Katanya kamu janda ya, Ras? Tanya sepupu Pak Alex kemudian. Iya, kenapa memangnya? Tanyaku sambil menantang mata perempuan itu. Enggak sih, cuman aneh aja. Alex menolak banyak perempuan karena katanya kamu itu istimewa. Memangnya apa sih istimewanya seorang janda sepertimu? Tanyanya lagi. Apa ya? Tanyaku sambil mengusap dagu. Mungkin karena aku punya usaha dan menghasilkan uang sendiri. Toko kueku ada 4 dengan profit ratusan juta. Aset profitku juga banyak. Dan aku tidak berusaha mendompleng kekayaan orang lain. Keempat perempuan yang ada di hadapanku terdiam seketika. Mereka saling pandang dengan bibir mencepik kesal. Sedangkan aku tertawa kecil melihat sikap mereka. Oh ya, gamis yang kujadikan kado untuk Tante Wika itu berasal dari salah satu butik di Dubai. Perancangnya adalah salah satu desainer terkenal di sana. Kalau nanti Tante Wika tidak suka, silahkan kembalikan kadonya padaku. Aku sudah terbiasa melelang barang untuk mendadak kegiatan amal, ucapku menambahkan. Setelah berkata demikian, aku langsung pergi meninggalkan mereka. Ketika sampai di halaman rumah, Pak Alex langsung menyusulku dengan wajah khawatir. Kenapa langsung pulang? Kamu bahkan belum bertemu dengan keluargaku yang lain, ucapnya padaku. Untuk apa? Tanyaku dengan suara sedikit keras. Apa aku harus bertahan di sini untuk menerima tatapan merendahkan dan ucapan sinis dari keluargamu? Apa maksudnya? Tanya Pak Alex bingung. Aku tertawa kecil di dalam hati ini, telah berjanji pada diri sendiri, bahwa secinta apapun pada laki-laki kelak, logika tetap harus berjalan. Pengalaman hidup telah mengajarkanku, bahwa dalam rumah tangga, harus ada penerimaan dari kedua belah pihak. Maaf, sepertinya aku tidak cocok jadi bagian dari keluargamu. Sekuat apapun Pak Alex memintaku untuk bertahan di rumahnya yang megah, aku tetap bersikukuh ingin pulang. Tidak peduli sorot matanya menyimpan kecewa, hatiku telah tergores lebih dulu. Seharusnya kamu tidak perlu baper begitu, Rasti. Adik dan sepupuku memang suka bercanda kelewatan, jelasnya kusar. Aku tertawa miris. Bercanda itu kalau kedua belah pihak sama-sama tertawa, Pak. Bukan hanya mereka saja yang tertawa, sedangkan aku harus menelan luka karena merasa sakit saat mendengar ejekan mereka. Jujur saja ada rasa sakit yang menyentak nuraniku saat melihat sikap Pak Alex. Dia dengan mudahnya mengabaikan perasaanku dan menganggap bahwa sikap keluarganya sebagai sesuatu yang lumrah. Padahal aku sudah menyiapkan kejutan untukmu. Desih laki-laki itu lagi. Aku sudah cukup terkejut dengan sikap dan perlakuan keluargamu. Terima kasih. Maksudku, aku ingin melamarmu di hadapan keluarga besarku. Sayang sekali pertunjukannya harus dibatalkan karena badutnya keburu sadar. Tukasku sinis. Astaga Rasti, jangan ngomong gitu, sergap Alex. Memang kenyataannya begitu kan? Tanyaku padanya. Karena apapun jawabanku nanti, pasti mereka akan tertawa. Di mata mereka aku tidak lebih baik daripada perempuan bernama Alena itu. Dari mana kamu tahu tentang Alena? Tanyanya heran. Aku menatap wajah Pak Alex yang tampak kebingungan dan sedikit salah tingkah. Kenapa Bapak tidak menanyakan kenapa aku bisa tahu tentang Alena? Pak Alex mengusap wajahnya kusar. Kemudian dia menghembuskan napas kasar.
Ayo masuk lagi ke dalam. Gak mau, tolakku tegas. Astaga, kenapa semuanya malah kacau begini? Keluh laki-laki itu kesal. Aku menggeleng miris, kemudian kembali berjalan. Karena ini perumahan elit, maka taksi online tidak boleh masuk sembarangan. Jadi aku harus berjalan kaki menuju gerbang keluar. Ayo aku antar pulang, ujar Pak Alex dari dalam mobil. Aku menoleh, lalu menghela napas kesal. Sebenarnya malas jika harus kembali duduk bersamanya dalam satu mobil. Tapi kurasa tidak ada salahnya kembali diantar pulang oleh orang yang sama. Sepanjang perjalanan kami hanya diam. Lebih tepatnya aku yang tidak mau diajak bicara. Padahal sewaktu pergi tadi aroma kebahagiaan begitu kental mengiringi kami. Aku paham kamu mungkin sedang sensitif malam ini, tapi kesempatan berikutnya tolong jangan baperan seperti ini lagi, ujar Pak Alex sebelum aku turun. Lihat saja nanti, jawabku sambil berlalu. Della menyambutku dengan wajah terheran-heran. Perempuan itu bahkan tidak percaya kalau aku akan pulang secepat ini. Tanpa rasa sabar, Della kemudian memberondongku dengan berbagai pertanyaan. Acaranya emang udah selesai apa Mbak Rasti yang kabur duluan? Tanyanya penasaran. Aku yang kabur, jawabku sambil menuangkan air ke dalam gelas. Kenapa? Gak seru ya? Tanyaku lagi. Gak cocok aja ada di sana, jawabku pelan. Rasanya hatiku sakit sekali jika mengingat ucapan-ucapan dan tatapan meremehkan yang dilayangkan oleh keluarga Pak Alex. Teringat lagi kisah kelam selama 9 tahun berumah tangga dengan Mas Irwan. Tidak ada sedikit pun kebahagiaan dan penerimaan yang layak dari mertua dan juga ipar-iparku. Seperti kali ini aku harus membunuh perasaan sendiri demi menjaga masa depan. Mungkin inilah cara Tuhan memperlihatkan bahwa sebenarnya aku dan Pak Alex tidak bisa bersatu. Terlebih lagi ada masa depan Lala yang harus kupertimbangkan sebelum melangkah lebih jauh. Dan sampai di sini dulu ya. Jika Bunda ingin lanjutin ceritanya sampai tamat, bisa komen di bawah. Dan mohon maaf apabila Hanum ada kesalahan dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.